Di saat semua orang ngebully film Black Adam karena dianggap sampah, di saat semua orang ngebully film Flash karena dibilang sampah juga. Holy Jesus. What is that? What the f***? Di saat semua orang ngebully film Blue Beetle, film DCU yang terakhir sebelum Aquaman 2 ini, orang juga masih anggap film sampah. Gua adalah salah satu orang yang tetap menjaga kehormatan DCU gitu. Karena menurut gua 3 film itu bagus gitu ya. Menurut gua punya opini yang berbeda sama kebanyakan opini orang lain. Tapi gua nggak tahu kenapa yang terjadi saat ini adalah 180 derajat terbalik, bos. Dimana ketika gue lihat tadi barusan ya, gue lihat media-media lain, bahkan teman-teman gue para content creator bilang ini film masterpiece 9/10, 10/10. Tapi tadi gue habis nonton bioskop, perasaan gue Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi kita di segmen review. Dan kali ini yang bakal kita review adalah Aquaman and the Lost Kingdom. Film DCU yang bisa gue bilang terakhir sebelum nanti kita berganti ke eranya bener-bener versi DCU-nya James Gunn. Ya, karena ini masih mengambil sequel dari film Aquaman 1. Dan seperti biasa gue bakal ingetin ke kalian, ini adalah review non-spoiler. Jadi kalian tenang aja, kalau kalian belum nonton, kalian nonton review ini dulu juga nggak apa-apa. Karena gue nggak bakal spoilerin. Gue cuma bakal membahas experience, analisis gue berdasarkan film yang tadi gue tonton gitu ya. Dan gue ingetin sekali lagi buat kalian semua, kalau kalian yang ngakunya kere, miskin gitu ya, nggak bisa sanggup buat nonton bioskop lah, beli streaming platform lainnya, lu cek link yang gue taruh di bawah itu di Fit Now. Ini aplikasi keren, gratis, bisa nonton gitu ya. Ya tapi kalau misalkan kalian punya duit ya mantap, beli ya, nonton bioskop nih Aquaman 2, keren gitu ya. Nah oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Gue juga bingung nih mau dari mana gitu, karena gue agak kena shock terapi gitu ya. Mungkin kita mulai dari konteks ya. Kita mulai dari konteks dulu. Seperti biasa ngelantur itu kalau ngobrol seperti ini ya. Ya ini anggap aja juga bukan review formal yang gue kayak kritikus, enggak juga sih. Ini cuma experience gue aja. Jadi kalau kalian punya beda pendapat ya udahlah gitu loh. Apalagi nih gue sering temuin ya dari kemarin, terutama pas gue waktu itu bahas Napoleon ya, video coba cek aja nih video review Napoleon. Gue bilang itu film sampah gitu, maksudnya ya kurang lah jatuhnya. Terus langsung banyak yang komen gitu ya. Waduh, gue jadi malas nonton, gak mau nonton. Sebenarnya gini loh, ini bukan maksud gua bos gitu loh. Gua kasih kalian review itu perspektif dari gua. Kalian jangan kemakan persepsinya gua, kalian langsung jadikan itu pola pikir kalian sendiri. Janganlah. Gua kasih review itu biar jadi oposisi, ngerti gak sih? Karena ada oposisi, jadi kalian bisa rasakan sendiri. Kalian nonton sendiri filmnya, kalian nilai sendiri. Kalau kalian setuju sama gua, bagus. Kalau kalian gak setuju sama gua, ya bagus juga. Artinya kalian punya argumentasi sendiri kan. Jadi kesimpulannya adalah, maksudnya terutama karena ini kalian nanti lihat deh konten kreator lain tuh pada review ini bagus-bagus. Gue juga agak kaget sih, agak bingung sih gue. Jadi kalian jangan termakan opini gue. Kalian juga lihat lah, orang lain bisa bilang bagus dan mayoritas media itu bilang ini bagus, ya artinya harusnya ini sesuai dengan selera masyarakat harusnya. Jadi ya nggak ada kata buat nggak nonton film ini, ya tonton lah, dukung lah ya DCU, Warner Bros gitu. Oke, gue mulai dari kenapa gue pengen nonton ini, karena pertama gue itu fans DCU. Kalau misalnya harus compare ya, DCU sama MCU, bakal gue pilih DCU jujur ya. Meskipun gue harus akuin kan franchise MCU adalah yang terbaik, gue akuin. Tapi maksudnya kalau pribadi favorit gue ya DCU. Film-filmnya gue banyak yang lebih suka gitu. Nah, gini, dari awal ini jangan salah, gue taruh ekspektasi tinggi gitu. Gue taruh ekspektasi ini rendah banget. Karena apa? Karena memang banyak terjadi kejanggalan, banyak terjadi kekacauan dalam produksi film Aquaman and the Lost Kingdom. Si James Wan yang bilang, bahkan si Jason Momoa yang bilang kata ini filmnya jelek gitu. Abis dia pas nonton premiere itu pertama kali ditonton, bilang kata filmnya jelek banget, film sampah gitu. Jadi kayak buset, Jason Momoa yang bilang kayak gitu, ya gue sih udah mikir kayak wah ini sih bakal kacau gitu. Bahkan kan banyak reshoot lagi, kalau nggak salah banyak yang ditambahin, adegannya diganti lagi. Ya itu mungkin juga terganggu karena ada WGA strike, SAG-AFTRA mungkin karena itu juga, dan terutama perpindahan produksi nih. Jadi Warner Bros Discovery kan, jadi versi James Gunn punya, mungkin ya jadi terjadi perombakan cerita lah gitu. Jadi ya gue sangat memaklumi kalau dari sisi industri. Tapi kalau misalnya kita harus secara objektif menilai film ini, menurut gue ini film ya totally disaster sih. Ini menurut gue kacau balau mampus. Gue mikir udah serendah mungkin, tapi pas gue di awal lihat opening scene dari film ini, gue terpukau men.
kita dikasih lihat mengenai Aquaman selama ini bakal ngapain aja gitu ya, dari Aquaman 1 ke Aquaman 2 tuh. Jadi kerjaan dia apa, udah punya anak, kalian bisa lihat di trailer gitu kan ya. Dia udah punya bayi sama Mera gitu-gitu, kayak happy keluarganya. Kita dikasih lihat itu, dan itu sequence-nya sangat-sangat bagus menurut gua, ceria, dan gua langsung teringat dengan James Gunn vibes yang maksud gua itu adalah beda dengan versi DCU-nya Zack Snyder yang dulu gitu. Ini gua udah dari zaman kapan ya? Dari mungkin The Flash begitu, Blue Beetle begitu, Black Adam pun juga udah lebih kayak terang lah, istilahnya nggak sedark yang versi Zack Snyder yang awal-awal pas si Snyder tuh masih terlibat dalam DCU gitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah itu. Jadi pas di opening juga gue, anjing ini bakal keren. Makanya dari awal gue juga nggak percaya. Gue sebenarnya nggak percaya kalau misalnya ini film tuh dibilang jelek gitu dari produksinya gitu ya, karena kacau kan. Karena gue liat trailernya aja gila, visual effect, CGI-nya, actionnya gitu kan, sinematografi juga liat, anjing di trailer kok keren banget. Mana mungkin ini film sampah gitu kan? Pasti keren lah. Makanya gue udah turun ekspektasi pas gue liat opening, oh, anjing ini keren gitu. Tapi sampai di situ sudah selesai. Kenapa? Karena gini, dari sequence 1 ke 2 masih bisa menikmati, tapi mulai di sequence 2, 3 itu mulai kita lihat udah bukan pengenalan karakter, kita mulai dari sisi villainnya Black Manta sebagai villain itu mulai dimasukkan, mulai di-include ke dalam film ini, dan apa yang dia lakukan supaya bisa melawan balas dendam terhadap Aquaman itu mulai agak kind of boring gitu ya, agak flat gitu, bener-bener mulai ngebosenin gitu. Dari awal yang pasti agak cepet pas di eranya Black Manta, nanti kalian lihat gimana caranya dia dapat trident, bla bla bla, semua kekuatan dapat dari mana, itu menurut gua agak boring gitu ya. Nah ini gua mungkin gua kasih sinopsis singkat biar kalian bisa memahami konteks apa yang gua bakal bahas, gua analisis gitu. Jadi gini, konteksnya sebenarnya gampang. Ini film tuh premisnya simple banget ya, mengenai sebenarnya Black Manta. Si Black Manta ini seperti yang kalian tahu di Aquaman 1, dia itu balas dendam sama Aquaman karena bapaknya itu anggapannya kayak dibunuh sama Aquaman, bukan dibunuh, sebenarnya dibiarin mati, bos. Please! You killed innocent people! You asked to seek for mercy. Jadi dibiarin tenggelam sama si Aquaman, kagak ditolongin. Ya tololnya si Arthur Fury ini yang tolol gitu, kagak ditolongin. Itu emang kesalahannya dia sih. Makanya dia menciptakan ya Black Manta sebenarnya produk villain dari ya akibat ketololannya si Arthur ini gitu, si Aquaman ini. Dan itu masih dibawa terus balas dendamnya, dan diceritakan dia mencari apa ya, peradaban Atlantis, gimana caranya dia mencari teknologi untuk memperbaiki kostumnya. Karena kalau misal dia mau Aquaman yang emang kayak dewa lautan lah istilahnya, ya dia nggak bisa, ini manusia biasa kan, dia harus butuh kostumnya yang itu yang udah rusak di Aquaman 1. Dia pengen betulin, ya ini sinopsis singkatnya ya. Ya akhirnya tapi dia ketemu satu peradaban di mana tiba-tiba dia ketemu Trident, dan Trident itu membawa dia mempunyai kekuatan. Ternyata Trident itu punya masa lalu kerajaan The Lost Kingdom ini, makanya judulnya kan Aquaman and the Lost Kingdom. Jadi ini produk dari raja yang zaman dulu. Nah, gue nggak mau ceritain lengkapnya karena nanti mengganggu experience kalian. Jadi kalian tonton aja nanti. Cuman at least gambaran besar cerita tuh seperti itu. Simple. Kalau eksekusinya bagus, enak. Contoh, Blue Beetle. Blue Beetle kurang simpel apa? Cuma masalah kekeluargaan, ya kan? Cuma masalah si Solo Mariduena itu ya, si Blue Beetle-nya itu, ya dia kan punya bapaknya meninggal ini, terus dia cuman dapat hoki-hokian doang gitu loh, kayak nggak sengaja dia yang dikasih itu sama si ceweknya itu kan, dikasih kumbang, terus dia dapat power dan dia harus ya menyelamatkan lah istilahnya keluarganya dan lain-lain. Tapi itu eksekusi simple, praktis, nyaman, emosional, semuanya dapat gitu. Satu jalur semuanya. Aquaman, gua sampai melongo gua nontonnya karena gua ngerasa ini film ya bos, kayak disutradarain 13 sutradara gitu. Ya saudaranya James Wan ya, kalau kalian nggak tahu, James Wan itu ya sutradara Aquaman 1. Padahal Aquaman 1 kan kalian tahu sendiri gitu, Aquaman 1 itu adalah satu-satunya film DCU yang mencapai $1 billion. 1 billion itu cuman Aquaman doang, bahkan di kedua itu BVS kalau nggak salah cuma $800 juta, men. Kayak itu berarti sukses. Dan Aquaman 1 gue akuin walaupun secara grossingnya tinggi, tapi secara kualitas juga tinggi banget. James Wan keren banget. Gue nggak nyangka dia yang gue lihat di Conjuring, di Insidious ya gitu-gitu doang gitu kan. James Wan ya 2 film kayak Conjuring sama Insidious ya oke lah ya, awal-awal, tapi makin lama kan di Milking udah mulai aneh gitu ya, udah mulai ya begitu-begitu aja. Dan di Aquaman dia membawa sesuatu yang fresh gitu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi di Aquaman 2 gue nggak ngerasa apalagi yang fresh dari film ini gitu. Kita lihat ya, kenapa gue ngerasa 13 sutradara yang nyutrain? Karena semuanya berantakan. Kayak lu ngambil berbagai macam elemen, lu masukin jadi satu. Lu kayak gado-gado, nasi campur, es campur, lu ulek-ulek gitu, tambah toppingnya pakai nano-nano, mam. Pingsan, auto pingsan gitu. Dari scene yang misalnya kayak komedi ya, ini kan kayak banyak kan komedi sebenarnya di sini ya, komedi gitu ya, light gitu. Tapi tiba-tiba bisa, anjir kok jadi tegang, ya kan dramatik. Terus tiba-tiba bisa jadi emosional, jadi dramatis banget. Terus tiba-tiba jadi action gila-gilaan. Maunya apa gitu?
Sebenarnya gini loh, bukannya gue permasalahin berbagai macam elemen tadi, gue kasih contoh aja. Misalnya kayak film-filmnya James Gunn, gue kasih contoh deh. Misalnya kayak Guardians of the Galaxy. Yang terakhir deh gitu, GOTG Volume 3 ya. GOTG Volume 3 menurut gue kayak dia tuh berhasil mencampurkan antara adegan sedih dengan adegan komedi. Ya kan komedinya fresh banget dong GOTG. Tapi sedihnya juga dapet kan. Kenapa? Karena sequence-nya tuh selalu pas fasenya tuh enak banget. Jadi antara sequence yang scene yang lagi sedih, terus cut to cut ke yang bikin fun-nya lagi, ketawanya lagi, uplifting-nya lagi tuh enak gitu. Jalurnya tuh enak. Lah, ini tuh kayak dicampur-campur dan gua bener-bener pelangak-pelongo. Jadi kayak, lah anjing kok jadi gini? Lah. Perasaan gua sepanjang gua nonton film bioskop ini, ya begitu. Gua saking gak jelasnya. Dan gue rasa sebenarnya permasalahannya adalah mungkin James Wan kayak agak bingung di sini ya. Dia mau sebagai atasan, sutradara itu kan kayak lu atasannya gitu. Lu harus mengkomandani bagian sound. Lu harus mengkomandani bagian sinematografinya. Jadi kayak ada yang namanya DOP, ada yang namanya bagian scoringnya, tim songnya. Dan itu semuanya berantakan dan gak ngerti fase cerita aslinya. Gitu loh. Mungkin dari skripnya juga udah gara-gara dirubah kan. Gara-gara dirubah jadi, lah ini mau kemana? Ini mau kemana alurnya gitu loh. Pertama, yang paling kacau di kuping gue itu ya musiknya ya. Karena musiknya bener-bener berganti-ganti sepanjang film. Tiba-tiba bisa jadi rock, ya kan? Tiba-tiba bisa jadi mellow. Dan tiba-tiba bisa di jeng komedi. Dan itu bukan per sequence, itu per scene. Jadi kayak acakadul, mampus lu nontonnya. Editing ya mampus juga editingnya, kayak dari yang kayak gini kok jadi kayak gini. Terus abis itu pendalaman karakter, kagak ada pendalaman karakter bos. Semuanya bener-bener berjalan karena ini fase cepet ya. Jadi kayak ya udah tek. Black Manta belum selesai dibangun, karakter gimana caranya. Ya kan kita udah tahu sih di Aquaman 1 dia balas dendam, tapi di sini nggak dikasih flashback, cuman dikasih scene dari film Aquaman 1, men. Nggak dikasih something secara actingnya dia, gimana cara dia depresi apa, dia kesel apa sama. Itu kurang dibangun gitu. Ya cuma dikasih lihat tiba-tiba dapat trident, dia sambungin gini, dia punya kekuatan dicuci otak sama raja yang dulu, zaman dahulu yang The Lost Kingdom-nya. Apa sih? Villain-nya nggak jelas. Kurang motivasi menurut gue, cuman gara-gara dendam cetek banget gitu. Plotnya juga menurut gue banyak banget diceritain bertele-tele, dalam artian itu naratif banget, kayak ngedongeng. Sumpah, gue nonton film ini kayak dongeng. Udah lah, gue cuma denger ceritanya udah bisa gitu loh istilahnya. Ya ngomongin visual nanti kita ngomongin secara positifnya, itu pasti ada positifnya. Cuman plotnya wah gila. Kayak kerajaan zaman dulu, ada raja ini, itu semua diceritain lewat kata-kata doang. Terus dikasih lihat visual, narator, udah. Dari awal pas Aquaman ceritain, oh gue begini-gini, oh itu gue masih oke. Tapi yang sampai akhir juga masih begitu juga penceritaan plotnya gitu. Mending endingnya, wow, big tense, dramatik, wow, emosional. Kagak ada emosionalnya, gak ada epic-epicnya, endingnya tolol buat gue. Ya ini gue kasih satu kalimat buat endingnya. Tenang aja nih gak spoiler karena gue gak bakal include konteksnya. Gue cuma kasih tahu nih satu kalimat ini, yaitu adalah lu baru muncul, lu udah modar. Agak tolol menurut gue. Cuma baru muncul, udah mati kayak. Ini apa sih villainnya? Dan bagian yang menurut gue paling mengacaukan film ini, itu pas bagian penyelamatannya si Orm. Karena kalian tahu kan di trailer kan, dari sinopsisnya juga udah tahu kan kalau misalnya si King Orm ini yang awalnya musuh utamanya Aquaman di Aquaman 1 gitu ya. Dia kan di penjara. Nah, di sini dia pengen diselamatin gitu ya sama si Aquaman buat nolongin dia. Istilahnya gitulah, buat bantuin. Istilah kayak Thor sama Loki lah ya. Gue yakin ini juga ngambil referensi pasti dari Thor sama Loki. Yakin banget gue, orang ada kata-kata Loki juga disebutin gitu. Ya gue yakin banget, cuman kayak sama sekali nggak works karena pas bagian penyelamatan orang, buset, itu bisa tiba-tiba jadi kayak spy. Ya balik lagi, fasenya tuh berantakan banget. Bisa tiba-tiba jadi komedi. Ya duo itu mau dibikin seolah-olah kocak gitu kan, antara si Jason Momoa sama Patrick Wilson gitu. Good job, brother. High five. Do not call me brother. Mau dibikin duo mah, tapi chemistry-nya juga nggak masuk buat gua. Gua fair-fairan, gua fans DCU, tapi Thor sama Loki mah nggak level sama ini. Gini loh, Thor sama Loki itu memang udah dibangun dari Thor 1, dan mereka pun kita udah tahu kan mereka dewa dan mereka udah hidup ribuan tahun gitu barengan. Jadi chemistry-nya udah pasti ada, ngerti gak sih? Gitu loh. Jadi udah pasti ada. Jadi kalau misalnya di Thor 1 tiba-tiba mereka yang awalnya temenan mulai jadi musuh, di akhir jadi pisah gitu, terus muncul lagi di Avengers 1 kan. Muncul di Avengers 1 jadi musuh, berantem ketemu lagi. Nah, muncul lagi di Thor 2. Nah, di Thor 2 sesampah-sampahnya film Thor 2, at least kita masih bisa menikmati duo chemistry antara Loki sama Thor. Gila
aku suka banget sequence ketika Thor ngebebasin Loki, apalagi emang gue fans Loki sih, cuman maksudnya kayak itu keren banget. Loki yang udah desperate, mamanya mati gitu, at least kita dapat fase sedihnya gitu loh, emosi ketika mamanya mati kan. Lihat scoring di belakang dong ya kan, pas Malekith juga udah kabur gitu, itu dikasih lihat fasenya sedih dulu, baru abis itu dikasih lihat duo mautnya pas mereka mau kabur dengan si Loki yang berubah jadi Captain America, tahu kan, yang jadi ilusi berubah itu lucu sampai akhir dia kabur dari Asgard, itu lucu banget. Ini kagak, ini mohon maaf ya, ini mungkin kalau komedi ya agak selera lah, tapi kalau buat gua gak lucu. Ada lah beberapa scene yang lucu yang emang layak untuk kita tertawakan, tapi at least dari keseluruhan itu menurut gua komedinya bukan komedi, dibilang action. Ya nanti kita ngomongin action, teman, pas bagian si Orm itu ya koreografinya sih bagus, tapi berantakan banget antara scene ini ke scene ini. Gua sampai kayak anjing, ini kayak bener-bener film yang sutradara ini buat, udah dicampur aja, taruh aja gitu. Dengan editan yang kayak gitu, dengan musik yang kayak gitu, kayak lu bayangin, tiba-tiba gue ngerasa dalam dunia kayak nonton film Journey to the Center of the Earth. Kayak begitu, jadi adventure komedi ya kan. Oke lah kalau emang mau fokusnya di situ. Lah, tapi dari situ bisa tiba-tiba jadi dramatik dalam sekejap, bos. Dari penceritaan begini, tiba-tiba adventure, tiba-tiba lah anjing kok jadi dramatis. Dramatisnya cuma bentar, abis itu lucu lagi. Nonton apa gitu kan kayak sepanjang film bingung gua. Fasenya tuh kalau gua ibaratkan dalam grafik itu harusnya kan film itu kan kayak ada naik turun, tapi trennya tuh naik gitu. Bener-bener harusnya puncaknya di klimaks. Nah ini tuh bener-bener kayak nggak karuan grafiknya, dan kita nggak bisa menikmati ada tense, dramatik, epic momennya nggak ada epic moment, serius. Gue cuma nemuin satu epic moment pas action, itu pas di lautan. Tapi secara secara penceritaan plot itu nggak ada epic moment yang bisa sampai gue anjir. Sampai pas ngomongin bagian anaknya pun, anaknya si Aquaman nggak ada dramatiknya, mau acting kayak gimana pun nggak bakal ketolong kalau editannya kayak gitu, kalau fase scene sequence kayak gitu loh. Apalagi si Black Manta udah berkali-kali dapat kesempatan mau bunuh pakai ala-ala dramatik lagi. Udah kayak sinetron bos ya. Abis itu diselamatin lagi. Berapa kali gua hitung kayak begitu, bos. Gua nggak bakal kaget kalau misalnya banyak orang Indo, netizen Wakanda yang bakal suka film ini karena seleranya sih mungkin tepat ya, tapi jujur aja nih ya, ini selera jujur, ini gua nggak bisa mempermasalahkan, tapi gua bahas dari experience yang gua alami aja. Maksudnya pola pikir, paradigma gua, cara gua berpikir untuk menonton film ini itu seperti apa. Gue tahu ini film superhero, gue anggap ini fun, gue nggak mau mikir macam-macam. Tapi itu setiap scene itu jujur itu mengganggu banget dengan perubahan yang secepat itu. Ya, gue udah ngomong panjang lebar sampai kayak mau mampus, tapi at least gue harus bilang tetap aja ada bagusnya. Ya, kalau kita mau ngomongin ini ya secara CGI, visual effect gila sih. Ya, apalagi pas action di laut tuh emang gila. Lihat deh, pas Black Manta pertama kali nyerang itu Atlantis, wah itu gila sih. Itu bener-bener shotnya gila, sinematografinya gila, visual effectnya gila gitu, kayak bener-bener epic, chaos. Dan ya gue kalau masalah action ya gue setuju kalau misalnya ini lebih baik dari Aquaman 1 kalau masalah action toh. Tapi kan kita nggak bisa nilai film dari action doang, bos. Plot ceritanya, musiknya, soundnya, sinematografinya, semuanya, actingnya itu, pendalaman karakternya kayak kacau banget, karena pasnya dari awal udah kacau, semuanya kagak ngerti apa yang harus dilakuin gitu. Dan terutama kalau ngomongin visual effect bagus-bagus banget juga enggak, banyak kok sequence yang kayak sampah banget CGI-nya gitu. Ada beberapa yang gue lihat, ini kayak bocil banget gitu CGI-nya gitu ya. Tapi ya maksudnya at least sebagian besar itu visual efeknya ya tetap jempolan sih kalau kita bandingin sama compare sama film superhero lainnya ya. Untuk DC ya jangan MCU, kalau MCU mah Disney beda lagi, duitnya udah beda bos sama Warner Bros gitu ya. Ya tapi itu aja dari gua. Serius gua gak nyangka banget, gua kaget banget. Yang gua lebih kaget lagi maksudnya kayak gua pas gue kira ini film bakal emang sampah banget, gue lihat kok anjing kok ini kritikus, maksudnya konten kreator teman-teman gue pada bilang bagus banget, dan bukan bagus setengah-setengah, bukan mediocre, bagus banget pada bilang gitu. Ya nanti kalian tulis di kolom komentar menurut kalian lebih setuju sama opini gue atau opini siapa, atau kalian punya opini sendiri, kalian tulis di kolom komentar aja. Balik lagi, gue ngerasa kalau ngelantur itu selalu dalam opinion yang minoritas gitu ya. Sebenarnya selama ini gue nggak pernah seminoritas ini kayaknya. Maksudnya at least gini loh, kalau kita misalnya ngomongin Ant-Man and the Wasp Quantumania, gue bilang sampah. Banyak yang bilang bagus juga, itu gue bilang kayak ya 60-40 lah, 60% bilang jelek, 40% bilang bagus. Ya tapi ada juga kayak Black Adam misalnya, yang 60% bagus, 40% jelek. Gue minoritas, gue 40% gitu. Ya ada beberapa hal yang kayak gitu, tapi gue ngerasa yang satu ini, gue yakin kayak
gue cuma 10% bos dibandingkan 90% yang bilang bagus. Balik lagi, ini film gak ada salah gak ada bener, tapi ini menurut gue aja secara experience yang gue rasain, secara fase itu bener-bener berantakan banget nih film. Kayak film mentah yang kayak istilahnya kalau dalam masakan ya, ini kayak mau dikasih banyak bumbu tapi bumbu itu langu, istilah itu mentah gitu. Kayak bukan film jadi, bener-bener gue liat kayak ini filmnya kayak belum jadi bos, bener-bener cuma ditempel. Ya penting action. Ya actionnya sih seru, lucunya ada lucunya, tapi nggak jadi satu unity kesatuan film yang bener-bener enak untuk kita tonton dari awal sampai akhir. Ya itu aja dari gua, dan kalau misalnya gua harus kasih final score nih, mohon maaf ya. Ini mohon maaf sebesar-besarnya untuk fans DCU, terutama karena gue juga fans DCU, tapi gue harus kasih yang ini 5,5/10 alias sampah. Ini mohon maaf ya. Bahkan ini menurut gue film superhero paling sampah di tahun ini. Bahkan kita compare sama film MCU, gue masih bisa lebih menikmati The Marvels, jujur aja, meskipun The Marvels udah sampah banget, tapi ini menurut gue lebih nggak bisa menikmati ini daripada The Marvels. Gue nggak tahu kenapa ya. Ya kalau sama GOTG udah jelas, kalau sama Ant-Man, kalau Ant-Man bahkan menurut gue taruh di atas The Marvels gitu. Jadi ini bener-bener paling bawah kalau buat gue. Bahkan kalau misalnya kita harus compare sama film-film bukan genre superhero lain, ini menurut gue kayak yang hampir yang paling bawah, mungkin 5,5 gitu. Ya karena film mentah, sesimpel itu, mungkin planningnya gede, masif, epic gitu, tapi eksekusinya mentah banget ya. Gitu ya dari gua, jangan lupa ya follow kita di Instagram, di TikTok, dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita yang ada komunitas kita, jumlahnya udah 400 orang, Lantur Corps, ngobrol-ngobrol seputar perfilman dan TVTS, kalian join aja lewat link yang gua taruh di bawah. Kalau kalian pengen beli baju official merchandise Ngelantur, ini gua gambar sendiri pakai tangan gua, kalian lihat gambar-gambarnya nih, ini pakai tangan gua sketsa sendiri, pakai ide dari gua, kalian bisa beli, linknya gua juga taruh di bawah. Dan ya gua sih berharap, ya nggak usah berharap lah, pasti gue dibully sih, tapi nggak apa-apa, yang penting gue jujur untuk menyampaikan opini gue nggak mau bullshit lah ya. Dan gue ingetin kalian, kayaknya besok bakal ada upload review 13 bom di Jakarta, jadi kalian tungguin aja review dari Ngelantur, tekan tombol lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi dari Ngelantur gitu ya. Kita jumpa di video berikutnya, bye bye semuanya.